malam ini ada hal yang perlu saya sampaikan dalam perspektif saya. Jangan sampai kita tergiur dengan kemerdekaan di dunia saja. Kemerdekaan itu sangat identik dengan kalimat kemenangan. Artinya memenangkan peperangan sehingga diberikan kalimat kemerdekaan. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu diibaratkan dengan kalimat mustaqillah, terasing ataupun kita terpisah daripada orang lain. Yang selanjutnya, kalimat kemerdekaan itu sangat identik dengan kemenangan. Tidak ada kemerdekaan tanpa meraih kemenangan. Namun dalam perspektif Al-Quran, kalimat kemenangan bukanlah karena memenangkan peperangan. Dalam ayat yang sudah kami bacakan tadi, kurang lebih ada 10 ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, yang ujungnya diinstruksikan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang sangat indah, wa ulaika humul muflihun. Mufli dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna kalimat tersebut ialah al-faizun, artinya adalah kemenangan. Orang-orang yang muflih, orang-orang yang mereka yang humul muflihun, itulah yang mendapatkan kemenangan sesungguhnya. Walaupun kita sudah merdeka, namun jangan kita berada dalam hal yang sama ataupun stagnasi, berdiri di tempat untuk membahas terhadap kemerdekaan duniawi, sehingga kita alpakan terhadap kemenangan sesungguhnya. Walaupun 77 tahun sudah merdeka Indonesia, jangan pernah kita lupa bahwa kita perlu untuk meraih kemenangan sendiri. Siapakah yang menang dalam perspektif Al-Quran? Yang pertama, orang-orang yang muflih kata Allah adalah mereka-mereka yang percaya kepada Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya terhadap yang ghaib. Wa yuqimuna as-salat, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang memberikan hartanya di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang yakin terhadap hari akhirat. Apa pesan Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, merekalah yang mendapatkan kemenangan sesungguhnya. 77 tahun sudah merdeka Indonesia, itu belum mampu memastikan kita akan mendapatkan kemenangan di hadapan Allah. Kemenangan sesungguhnya, kemenangan yang harus kita capai untuk menang kita di hadapan Allah adalah yang pertama, iman terhadap Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat, mengerjakan amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lun tuan baca bunuh sebut kalimat humul muflihun yang tertera dalam Al-Quran lebih dari 10 ayat. Artinya sangat banyak kategori yang harus kita capai sehingga kita dimasukkan oleh Allah dalam kategori orang-orang yang muflihun. Apa makna muflihun? Faizun, menang dan mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dalam pandangan Al-Quran adalah mereka yang mendapatkan timbangan faman sakulat mawazinuh. Jino kita kaji ulun syilun padum nale ka kebaikan yang kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Kadangkala kalau kita lihat tetangga yang melakukan kemaksiatan, kita beranggapan nyohana urusan lu, nyankan lu, yang puput adalah orang lain. Padahal Al-Quran berkata, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Benar di antara kita, harus ada di antara kita yang menyeru ke arah kebaikan, yang menyuruh ke arah kebenaran, agar mereka meninggalkan kemungkaran, karena itu perintah Al-Quran.
Rasul juga pernah berkata dalam sebuah hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi wa illam tastati' fa bilisani wa illam tastati' fa biqalbi wa huwa adhaful iman." Andai kata kita melihat kemungkaran baik di kampung kita, baik di daerah kita, baik di kota kita, yaitu kota Luxmawi, melihat kemungkaran dan kebiadaban, apa yang harus kita laksanakan? Fayughayyir biyadi. Bila kita mampu, cegahlah dengan tanganmu, kata Rasul. Dalam konteks ini siapa? Kalau kita kaji dalam ranah pemerintahan, maka tumpuk tertingginya yang memegang kekuasaan itulah yang mampu mencegah dengan kebijakan yang dilayangkan di atas suratnya. Misalkan ada tempat-tempat berbau perjudian, ada tempat-tempat berbau tempat mabuk-mabukan, dengan satu surat dilayangkan di bawah kekuasaannya, sehingga kemungkaran itu dibasmi oleh pemerintah yang lainnya, oleh aparat yang ada dalam kekuasaan beliau, itu dengan tangannya. Sedangkan kita ataupun para mubalik, para ustadz, para guru-guru, para masyayikh, dengan apa mereka melakukan untuk mencegah kemungkaran? Dengan lidah yang mereka miliki. Tidak ada upaya dari para masyayikh, dari guru-guru kita untuk melakukan menjauhkan, merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, tetapi mereka punya lidah untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, sehingga minimlah angka kejahatan di tempat tersebut. Yang terakhir, orang yang paling imannya yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencegah kemaksiatan dengan lidahnya, dengan tangannya, namun harus benci dalam hatinya. Itulah iman yang paling lemah, kata Rasul. Kita hari ini coba kita lihat, tajak kedai kopi kadang-kala, dia kedai kala nemit, kadang-kala main judi, kita sudah enggan untuk mencegahnya, padahal itu termasuk dalam kategori yang disampaikan oleh Rasul. Marra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi. Kalau engkau lihat kemaksiatan, cegahlah dengan tanganmu, minimal dengan lidahmu, pegang panennya. Namun sekarang sudah merajalela, bahkan hampir tidak ada orang-orang yang mampu mencegah mereka yang ugal-ugalan, yang melakukan kejahatan dimanapun mereka berada. Ini merupakan sebuah tugas yang diembankan oleh Allah dalam firman-Nya, sehingga kita termasuk dalam kategori orang muflihun, mendapatkan kebenaran. Yang selanjutnya, dalam surah At-Taubah, Allah menyampaikan bahawa orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dan beriman kepada Rasul, wa ulaika humul muflihun, mereka juga termasuk dalam kategori orang yang muflih, menang. Tanya orang yang tatim upayakan hal tersebut. Masjid sudah dibangun seperti ini, disampaikan oleh panitia masjid, pengumuman ada sumbangan yang dibutuhkan untuk mendirikan tempat wudhu. Kalau kita punya mindset ingin meraih kemenangan, maka tidak terasa harta kita korbankan untuk berjihad di jalan Allah, kita nafkahkan di jalan Allah. Kenapa? Ingin rasanya mendapatkan titel kemenangan sesungguhnya. Orangnya menyenah harta, yang terbayang dalam pikiran kita adalah ganti rumah, rehab rumah, ataupun mengganti kendaraan. Saat ada orang yang membutuhkan, bahkan itu kebutuhan umat dalam perspektif agama, karena kemaslahatan agama kita enggan, berarti belum bisa dikategorikan kita dalam kategori orang yang muflihun. Orang-orang yang muflih mau berjuang bersama Rasulullah dulunya, mau beriman kepada Nabi, mau mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, mau menjunjung tinggi segala perintah Allah dan Nabinya, dan mau mengorbankan segala hartanya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang termasuk dalam kategori muflihun. Kalau berbicara terhadap kemerdekaan Indonesia, sudah kita jelaskan tadinya, tapi kita jangan sampai
kemerdekaan Indonesia sudah kita raih, namun secara pribadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala belum merdeka, dan nantinya akan diberikan tempat dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Yang paling indah dalam sebuah surat, surah An-Nur ayat 51, Allah menyampaikan bahwa andai kata ada seorang rasul yang diutus kepada orang-orang yang beriman, idza du'u, apabila rasul tersebut menyeru ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya, yang selanjutnya liyahkum bainahum, untuk ditahkim, diberlakukan hukum syariat di kalangan mereka, ayyaqulu, mereka berkata sami'na wa ata'na. Apa implisit dari ayat ini? Nah, gure-gure sampaikan kepada katanya, menawa cara mudib menurut syariat Islam, menawa yang kali gemel Nabi Muhammad, menawa yang kali perintah oleh Allah Ta'ala dalam syariat Islam, kita yang mendengarkannya sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat terhadap perintah tersebut, terhadap apa yang dipaparkan oleh guru-guru kita. Wa ulaika humul muflihun, itu juga termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan muflihun, ay al-faizun, mendapatkan kemenangan. Maka arti kalau kita tarik garis, orang-orang yang berada dalam ranah keilmuan majelis taklim, dalam menempuh ilmu pengetahuan agama khususnya, termasuk dalam kategori orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di yaumil qiyamah dan dalam